Halo Sobat Pans, kali ini aku akan bahas inovasi dari Bank Indonesia terkait 3 jenis uang yang akan mereka luncurkan sampai tahun 2030. Gimana sih perkembangan sistem pembayaran Indonesia ke depan? Yuk dengerin sampai habis. Jadi pada awal Agustus tahun 2024, Gubernur Bank Indonesia meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2030. Dalam acara tersebut, BI mengumumkan rencana penerbitan 3 jenis uang yang akan menjadi tulang punggung sistem pembayaran kita di masa depan. Jenis uang ini adalah yang pertama uang kertas, yang tentunya sudah kita gunakan sehari-hari. Dan yang kedua, uang elektronik atau e-money, yang mempermudahkan kita untuk bertransaksi tanpa uang tunai. Dan yang ketiga, uang digital, yang akan menjadi inovasi terbaru berbasis teknologi masa depan. Nah Sobat Pans, tentunya langkah ini bukan hanya angin segar, tapi juga strategi Bank Indonesia untuk memajukan dan menginternasionalisasi sistem pembayaran Indonesia. Apalagi transaksi digital sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat ini. Nah, uang digital yang dimaksud BI ini dikenal sebagai Central Bank Digital Currency atau CBDC. CBDC adalah uang digital yang dikontrol langsung oleh bank sentral dan sah digunakan sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, nama uang digital ini adalah rupiah digital. Ini bukan sekedar inovasi, tapi juga solusi untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Dan saat ini, BI sedang menyelesaikan tahap proof of concept. Mereka sedang menentukan teknologi terbaik sebelum menguji cobakan di perbankan dan akhirnya meluncurkan secara luas ke masyarakat. Nah, Sobat Pans, selain rupiah digital, kita tentu sudah familiar dengan e-money. Uang elektronik ini adalah alternatif modern dari uang tunai. Bentuknya simple dan biasanya berupa kartu dengan chip. Bedanya, uang ini disimpan di sistem perbankan dan digunakan untuk berbagai transaksi tanpa perlu membawa uang fisik. Nah, Sobat Pans, banyak orang yang sering keliru antara e-money dan e-wallet, dan padahal keduanya beda. E-money berbasis kartu chip, biasanya digunakan melalui mesin pembaca. Sedangkan e-wallet berbasis server internet, yang bisa digunakan lewat aplikasi di handphone. Nah, jenis uang non-tunai lainnya adalah uang plastik, alias kartu kredit. Dengan kartu kredit, Sobat Pans bisa melakukan transaksi lebih fleksibel tanpa langsung mengeluarkan uang. Tapi ingat, penggunaannya harus bijak, karena ada tagihan bulanan yang mencakup pinjaman pokok, bunga, dan biaya lainnya. Well, Sobat Pans, penerbitan uang baru oleh Bank Indonesia, khususnya rupiah digital ini, dirancang untuk memberikan kemudahan dan keuntungan besar bagi masyarakat. Nah, kira-kira apa saja manfaatnya? Yang pertama, transaksi lebih aman. Rupiah digital akan menggunakan teknologi blockchain. Teknologi ini memberikan keamanan tingkat tinggi untuk setiap transaksi. Bahkan, blockchain mempermudah distribusi uang, menelusuri alur transaksi, dan memangkas biaya perbankan. Jadi nggak perlu khawatir lagi soal keamanan uang digital ini. Dan yang kedua, waktu transaksi yang lebih cepat. Dengan rupiah digital, transaksi akan berjalan jauh lebih cepat. Sobat Pans nggak perlu repot cari uang pas atau kembalian saat berbelanja. Semua serba praktis dan efisien. Jadi cocok banget buat gaya hidup yang lebih modern. Dan yang ketiga, akses yang lebih luas. Salah satu visi dari rupiah digital adalah bisa digunakan oleh siapa saja, tanpa memandang status sosial, tempat tinggal, atau pendapatan. Teknologi ini memungkinkan siapa saja dari berbagai lapisan masyarakat untuk menikmati kemudahan transaksi elektronik. Nah, untuk mendukung implementasi rupiah digital ini, Bank Indonesia sudah menyiapkan langkah-langkah strategis yang matang. Salah satunya adalah melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI. Di tahun 2025 sampai 2030, Blueprint ini dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Nah, Sobat Pans, yuk kita intip apa saja sih yang sudah dipersiapkan Bank Indonesia? Yang pertama, stabilitas sistem pembayaran. BI memastikan sistem pembayaran tetap aman dan stabil. Yang kedua, penataan struktur pembayaran, yaitu membangun struktur yang saling terhubung antara industri keuangan. Dan yang ketiga, penguatan manajemen risiko, termasuk perlindungan terhadap ancaman cyber. Dan yang terakhir, kolaborasi dan inovasi, yaitu pengembangan sistem pembayaran secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Nah, semua ini adalah bagian dari misi Bank Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memimpin digitalisasi di sektor perbankan dan mata uang. Nah, Sobat Pans, inovasi seperti rupiah digital ini juga punya dampak positif buat dunia investasi. Misalnya dalam transaksi saham yang menggunakan rupiah, sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien ini akan mendukung aktivitas investasi yang lebih baik. Well, Sobat Pans, itu tadi pembahasan tentang inovasi uang yang dirancangkan oleh BI dan yang akan kita gunakan hingga tahun 2030. Nah, dengan adanya uang kertas, e-money, dan uang rupiah digital, sistem pembayaran Indonesia pasti akan semakin maju dan efisien.
Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1 juta, khusus menggunakan RDN Bank Panin. Dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.